Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Jadi, kami dari kelompok 9 literasi digital akan membahas ada apa sih seputar PGSD dan ada apa aja sih yang ada di PGSD itu. Yuk simak. Sebelum memasuki pembahasan mengenai seputar PGSD, yuk kenalin dulu di anggota kelompok 9 literasi digital ini ada siapa aja sih? PGSD memiliki visi dan misi. Visi yang pertama adalah mewujudkan keilmuan pendidikan guru sekolah dasar yang adaptif, inovatif, dan tangguh melalui paradigma reflektif kritis berdasarkan kearifan lokal dan wawasan global. Lalu pada misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan calon guru sekolah dasar yang berprinsip reflektif kritis, responsif terhadap inovasi, perkembangan teknologi informasi, kearifan lokal, dan wawasan global untuk memanfaatkan dan melaksanakan hasil penelitian di bidang pendidikan guru sekolah dasar dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahlian dan hasil penelitian dalam pendidikan guru sekolah dasar. Apa itu PGSD UNESA? PGSD UNESA adalah prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, di mana prodi ini yang menyiapkan para calon pendidik di sekolah-sekolah dasar. Dan S1 PGSD ini adalah salah satu prodi favorit di kampus UNESA. Keunggulan PGSD UNESA. PGSD UNESA merupakan prodi favorit karena peminatnya yang sangat banyak untuk memasuki prodi ini. Prodi PGSD telah terakreditasi secara nasional yaitu unggul dan internasional yaitu FIBA. PGSD UNESA juga mempunyai kelas bilingual yang dirintis sejak 2017. PGSD UNESA juga berprestasi untuk menggiatkan MBKM di universitas. Selain itu, PGSD UNESA juga berprestasi di bidang kerjasama dan HKI. PGSD UNESA memiliki program unggulan, yaitu PGSD UNESA juga menjalin kerja sama internasional di bidang pendidikan, antara lain Newcastle University dengan program SimLab dan Murdoch University dengan program uji coba SimLab teknologi Micro Teaching 2.0. Sedangkan di bidang pengabdian, PGSD UNESA juga menjalin kerja sama internasional dengan Newcastle University melalui program The Establishment of Simulated Research yang diwujudkan dalam kegiatan webinar internasional untuk diseminasi penelitian. PGSD UNESA juga menyediakan jenis program pelayanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan profesion. Fasilitas yang mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik. Kegiatan akademik. Yang pertama ada ruang perkuliahan yang dilengkapi dengan LCD, proyektor, dan AC. Yang kedua ada laboratorium. Yang pertama laboratorium bahasa dan IPS. Digunakan untuk berdiskusi, dilengkapi dengan penampilan mahasiswa dan media-media pembelajaran bahasa dan IPS. Yang kedua, laboratorium micro teaching. Digunakan untuk simulasi micro teaching sehingga disetting seperti ruang di sekolah dasar. Yang ketiga, laboratorium video digunakan untuk kontrol micro teaching dan ruang editing video, karena dilengkapi satu set alat untuk editing. Selanjutnya ada laboratorium IPA digunakan untuk praktikum IPA dasar dan matematika dasar yang dilengkapi dua ruang kecil, yaitu ruang persiapan lab IPA dan matematika serta ruang alat dan bahan untuk lab IPA dan matematika. Selanjutnya yaitu laboratorium karawitan dan musik. Digunakan untuk praktikum seni musik yang dilengkapi dengan alat-alat seperti gamelan dan drum. Selanjutnya yaitu laboratorium Kertakes, digunakan untuk mendukung seni rupa dan prakarya.
Selanjutnya yaitu laboratorium komputer digunakan untuk praktikum berkaitan dengan TIK. Halo semuanya, jadi kali ini kita akan mewawancarai salah satu HMB PGSD. Yuk! Permisi Kak. Halo. Bolehkah kami izin untuk mengobrol dengan Kakak seputar HMB PGSD? Boleh. Sebelumnya kenalin nih Kak, namanya siapa? Oh iya, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Elis Putra Sari. Tentunya di HMP sendiri saya masuk di divisi bakat dan minat. Oh iya, kalau boleh tahu ini dari PGSD juga? Ya, Kalau betul. boleh tahu dari kelas apa nih? Oke, jadi kami dari kelas A 2020. Dari kelas A. Oh iya, silakan. Oke nih Kak, jadi kita akan bertanya-tanya seputar HMP PGSD. Oke, yang pertama, bagaimana sih Kak peran HMP PGSD bisa memperkuat atau meningkatkan kualitas program studi PGSD? Oh ya, siap, terima kasih. Tentunya di sini bahwa setiap perguruan tinggi tentunya memiliki wadah sendiri, yaitu HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi, yang dimana di situ merupakan salah satu mahasiswa pilihan-pilihan yang diberikan amanah untuk mengemban sebuah proker atau program kerja yang kita ampuh selama 1 tahun atau 1 periode, bahkan 2 periode, yakni 2 tahun, yang dimana di dalamnya itu terdapat proker-proker yang tentunya dijalankan sendiri oleh HMP sendiri, yang tentunya untuk memajukan. Disitulah prokernya banyak sekali, beraneka ragam, seperti saja yang kita ketahui KMD, yaitu khusus Mahidasar, yang dimana di dalamnya berisi pramuka, yang dimana seorang calon pendidik guru sekolah dasar tentunya harus ahli dan juga mampu secara akademik maupun non akademik di bidang pramuka. Selain itu di bidang saya sendiri, bakat dan minat, juga mengampu di sebuah UKM mengampu di situ, yang tentunya di mana UKM disediakan untuk memajukan bagaimana hobi dan juga bakat mahasiswa supaya lebih tersalurkan begitu. Dan tentunya program yang lain juga masih banyak lagi, seperti Gemar Ramadan dan juga pasti banyak lagi tentunya begitu. Wih, keren, banyak banget ya Kak ya. Banyak sekali. Ya. Oke, lanjut nih Kak. Kegiatan atau program apa sih yang biasa dilakukan HMP agar mahasiswa lebih terfasilitasi dalam pengembangan akademis ataupun non akademisnya? Oh iya, terima kasih sebelumnya pertanyaan yang diajukan. Tentunya yang terdekat saja ya kita ambil di dialog prodi. Nah, dialog prodi yang dimana di dalamnya di situ kita berikan sebuah wadah yang dimana seorang siswa atau mahasiswa mampu untuk mengaspirasikan apa yang mereka rasa dan juga apa yang mereka keluhkan selama belajar, juga sebagai harapan mereka. Dan dari situlah kita tampung dari semua masukan yang masuk, sehingga kita sampaikan kepada Bapak Ibu dosen untuk kedepannya supaya dipertimbangkan untuk terrealisasikan begitu. Sangat keren sekali ya, jawabannya sangat membangun para mahasiswa PGSD. Oke, lalu apa saja sih hal yang perlu ditingkatkan dari HMP nih agar lebih efektif dalam mendukung mahasiswa PGSD untuk kedepannya? Ya, secara keefektifan untuk sejauh ini insya Allah mungkin kami akan selalu semaksimal mungkin untuk menjadi semaksimal mungkin dalam mengerjakan proker, dan tentunya untuk menampung semua aspirasi mahasiswa yang kebetulan di HMP sendiri merupakan sebuah perwakilan dari mahasiswa tersebut. Jadi di sini kita sebagai menampung aspirasi mereka untuk kita realisasikan tentunya kepada Bapak Ibu dosen, dan juga sebuah program-program atau kegiatan-kegiatan seperti webinar dan juga seminar, yang tentunya disitulah mahasiswa bisa belajar baik secara akademis maupun non akademis begitu. Oke, sangat mewadahi para mahasiswa PGSD ya tentunya. Jadi mahasiswa PGSD bisa lebih produktif dan aktif lagi untuk kedepannya. Oke nih Kak, ada pertanyaan yang terakhir. Jadi gedung PGSD ini kan lagi direnovasi ya Iya, Kak? benar Terus sekali. untuk mengupgrade fasilitas yang lebih bagus lagi. Nah, kita sebagai maba nih belum tahu Kak bagaimana rasanya kuliah secara langsung, secara touring dan fasilitasnya menepati yang ada di PGSD. Nah, dari situ nih bagaimana sih Kak suasana sebelum terjadinya renovasi ini, kayak mungkin lingkungannya seperti apa, terus fasilitasnya juga apakah nyaman, terus sangat excited sekali. Iya. Tentu perlu kita ketahui bahwa setiap tahunnya PGSD UNESA selalu menjadi prodi terfavorit, tentunya secara nasional maupun secara universitas. Jadi disitulah peran seorang bagaimana fasilitas bisa terlaksana secara merata, dan itulah yang menyebabkan PGSD UNESA saat ini direnovasi dengan harapan bahwa saat
kita sudah selesai merenovasi, kita semakin nyaman. Nah, apabila ditanya dulu bagaimana ketika kita masuk, apakah nyaman atau tidak? Tentunya nyaman teman-teman. Dimana kita bisa bertemu secara langsung. Kalau sekarang kan teman-teman pasti online ya. Iya, Nah, betul. pada saat itu kita bertemu secara langsung, baik teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai daerah, latar belakang berbeda, ras berbeda, suku, budaya, dan banyak sekali lagi. Dan dari situlah kita belajar untuk memahami, untuk beradaptasi kepada mereka, teman-teman yang baru, dan tentunya disitulah yang menjadikan sebuah tantangan dan juga tentunya pasti sebuah motivasi untuk berkembang juga dan juga bertukar cerita begitu. Itulah yang menyenangkan dan tidak hanya itu saja teman-teman, bahwasanya ketika kita memiliki seperti penugasan seperti modul, observasi dan lain sebagainya, pasti ada juga observasi kan ya? Iya, betul sekali. Itulah yang mempermudah ketika kita secara offline kemarin teman-teman, kita bisa bertemu langsung dan kita bisa terjun bersama-sama. Kalau online ini kan harus janjian ya, kapan Iya, bisanya, dan bahkan iya, ada juga betul yang sekali. PP gitu. Kalau dulu kan banyak yang kos, jadi kita bisa meminimalisir waktu kapan kita enaknya nih observasi begitu. Dan tak hanya itu teman-teman, ketika kita punya penugasan seperti membuat modul ajar, itu kita dulu ada kegiatan seperti seminar modul ajar. Jadi kita di situ modul yang kita buat baik seperti e-book ataupun video pembelajaran, video animasi, PPT interaktif dan masih banyak lainnya yang dibuat oleh mahasiswa PGSD itu sendiri. Dan disitulah kita ada seminar, tepatnya di Selasar PGSD. Dan disitulah kita ada seminar bagaimana kita menunjukkan karya kreativitas PGSD sendiri untuk ditunjukkan kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang lainnya sebagai bentuk inovasi baru begitu. Tentunya seru sekali. Sangat keren sekali ya teman-teman, dan jawabannya sangat detail dan puas sekali. Dan kakaknya juga menjelaskan apa kegiatan-kegiatan yang ada di PGSD. Jadi semua warga PGSD wajib harus cobain apa kegiatan yang dikatakan oleh Kak Elis ini. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Ya. Ini boleh saya berikan pesan-kesan kepada Oh teman-teman? boleh Kak, Oh, boleh iya. Kak, monggo Kak. Halo untuk teman-teman PGSD, jangan lupa untuk selalu semangat dan juga menjadi calon pendidik yang luar biasa. Karena apa? Karena tentunya PGSD selalu memberikan fasilitas yang terbaik guna untuk menunjang pendidikan kita sebagai calon pendidik yang tidak hanya secara akademis tetapi secara non akademis juga, sehingga kita saat kita keluar dari PGSD kita menjadi calon pendidik yang siap jual dan siap menjadi terjun di masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa semuanya. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Sukses selalu. Amin, terima kasih. Selanjutnya kita akan mewawancarai kakak tingkat angkatan 2021 yang merupakan ketua UKM Voli. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kakak. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Samiko dari 2021F Angkatan 2021. Baik, izin mewawancarai kakak tentang seputar UKM Voli, apakah boleh? Oh boleh, silakan. Baik. Pertanyaan yang pertama, dalam pandangan Anda seberapa penting peran prodi PGSD dalam mendorong mahasiswa untuk berkembang, tidak hanya secara akademis, tapi juga secara fisik dan mental melalui UKM seperti Voli? Oke, dari seberapa peran penting program studi pendidikan guru sekolah dasar sangat penting dalam mendorong perkembangan mahasiswa secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek akademis, namun tetapi tidak hanya dalam aspek fisik dan mental. Dalam konteks ini, kegiatan seperti olahraga misalnya voli memiliki peran yang sangat besar. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada kegiatan atau program di prodi PGSD yang Anda rasa mendukung atau selaras dengan tujuan UKM Voli? Oke, ada. Di program studi pendidikan guru sekolah dasar ada beberapa kegiatan program yang dapat mendukung dan selaras dengan tujuan unit kegiatan mahasiswa atau UKM Voli, terutama yang berkaitan dengan pengembangan fisik, mental, dan keterampilan sosial mahasiswa. Oh, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa harapan Anda terhadap prodi PGSD dalam mendukung minat mahasiswa di bidang olahraga, khususnya voli untuk kedepannya? Oke, harapan saya terhadap prodi PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar dalam mendukung minat mahasiswa di bidang olahraga khususnya voli adalah agar prodi ini bisa lebih mengintegrasikan olahraga sebagai bagian penting dari kurikulum pendidikan. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, ini sebenarnya agak melenceng tentang olahraga pervolian. Oke. Tapi kakak adalah kakak tingkat PGSD kami yang pernah merasakan kuliah secara luring sebelum gedung PGSD direnovasi untuk pengupgradean fasilitas yang lebih bagus.
Nah, kami sebagai maba belum pernah nih bagaimana rasanya kuliah secara luring dan menempati fasilitas yang ada di PGSD. Dari situ bagaimana nih suasana lingkungan PGSD saat sebelum gedung PGSD direnovasi. Jadi suasana lingkungan di PGSD itu seru banget, bisa berbagi pengalaman tentang kuliah luring di PGSD. Sebelum renovasi sebagai kakak tingkat yang sempat merasakannya, saya bisa sedikit cerita tentang suasana dan fasilitas yang ada pada saat itu. Sebelum PGSD direnovasi, suasana kuliah di kampus terasa sangat hangat dan kekeluargaan. Nah, di luar ruang kelas, lingkungan PGSD terasa cukup asri dan nyaman. Kampus PGSD memang belum sebesar sekarang, tetapi terasa lebih intim dengan banyak area yang bisa digunakan untuk diskusi kelompok atau sekedar santai di luar jam kuliah. Selain itu, karena gedung di PGSD ini masih relatif kecil, kita bisa lebih mudah berinteraksi antar sesama mahasiswa. Namun, meski begitu tantangan kami juga cukup banyak. Secara keseluruhan, meski kondisi fasilitas saat itu belum sebaik sekarang, ada rasa kebersamaan yang kuat karena kami harus saling membantu dan beradaptasi dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, jadi setelah renovasi itu, tentunya suasana di kampus jauh lebih nyaman dengan fasilitas yang rapi, modern, dan luas. Tapi saya yakin meskipun fasilitas terus berkembang, semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang ada di PGSD. Baik, terima kasih Kak untuk wawancara kali ini dan atas berkontribusinya. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan cari yang sempurna karena kesempurnaan akan ada jika aku dan kamu disatukan.